Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil Noval dengan NIM 2021 188 0063. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu tentang anti korupsi. Belakangan ini kita seringkali mendengarkan mengenai ramai kasusnya korupsi di Indonesia. Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya, seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya. Itulah sebabnya mungkin mereka tidak paham mengenai dampak jangka panjang korupsi itu. Harta yang mereka rampas digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga harta tersebut masuk ke dalam tubuhnya serta berdampak kepada keluarga dan bangsa. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana mungkin doanya yang dapat dikabulkan? Karena yang dimakan dan diminum oleh orang tersebut haram. Dia dibesarkan oleh makanan-makanan yang haram. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya? Bayangkan, jika kita memakan makanan dan minuman hasil korupsi, maka tersebut menjadi daging bahkan darah yang haram. Lalu doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan yaitu mengabulkan seluruh doa-doa kita, sebagaimana yang dimaksud dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan benar. Kalau kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang kita makan berasal dari sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan sekalipun doa kita tentang hal kebaikan. Sungguh sangat disayangkan. Marilah kita menghindari hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, meskipun hal tersebut sangat kecil. Contohnya, jangan korupsi meskipun tali sandal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika mendengar suatu hal dari Nabi SAW, seorang laki-laki datang membawa satu tali atau dua tali sandal, lalu berkata, ini barang yang aku ambil. Maka Rasulullah SAW bersabda, satu tali sandal atau dua tali sandal dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4234 dan Muslim nomor 115. Sahabat Muslim rahimakumullah, mari kita berlatih dalam diri kita untuk jauhi dari hal korupsi. Kemudian kebiasaan-kebiasaan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti, dimulai dari kejujuran. Mudah-mudahan ketika rasa takut semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia ini mendapat penuh keberkahan serta menjadi peringkat terbawah dalam hal korupsi. Bahkan tidak ada korupsi di negeri ini. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.